Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Budiati bersama rekan saya Siti Solehati. Di sini kami akan nge-review 2 jurnal. Yang pertama ada Analysis of Financial Ratio that Affecting Total Financing of Bank Umum Syariah in Indonesia, dan The Financial Performance Comparison of Islamic Bank in Indonesia with Islamic Bank in UK. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Siti Solehati. Judul jurnal Analysis of Financial Ratio that Affecting Total Financing of Bank Umum Syariah in Indonesia, Jurnal of Islamic Banking and Finance, volume dan halaman vol 4 nomor 2, tahun 2020, ISSN 26548569, penulis Zerlinda Ulfa Purwanto, reviewer Siti Solehati, NIM 185231276, tanggal 3 Juni 2021. Tujuan penelitian 1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan dari Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia. 2. Di sistem perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka dual banking system untuk memberikan alternatif layanan perbankan yang lebih lengkap di masyarakat Indonesia. Subjek penelitian, pembiayaan Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia. Metode penelitian, data penelitian ini diambil dari laporan keuangan 10 bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat pada setiap tahunnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, peran perbankan syariah dalam perekonomian masih tergolong kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Besaran total pembiayaan hanya sekitar 5,56% dari total kredit perbankan. Terlihat juga pada proporsi aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional yang hanya 4,8% dan 18,75% dari total rekening perbankan nasional. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan analisis regresi berganda. Dilanjutkan dengan uji SPSS untuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Faktor keuangan yang diteliti berasal dari sisi internal perbankan syariah. Variabel yang digunakan diperoleh dari rasio keuangan, khususnya pada Bank Umum Syariah atau BUS. Rasio keuangan terdiri dari CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO yang dapat diperoleh dari laporan tengah tahunan bank yang terpilih untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio atau CAR, Non-Performing Financing atau NPF, dan Operating Expense Operating Income atau OEOI berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan, sedangkan Return on Asset atau ROA dan Financing to Deposit Ratio atau FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Nilai adjusted R-square adalah 0,239 atau 23,9. Nilai ini menunjukkan bahwa prosentasi kontribusi variabel independen terhadap total pembiayaan adalah 23,9%. Presentase sisanya disebabkan oleh variabel lain yang dikecualikan dalam model ini. Berdasarkan analisis data ditunjukkan sebagai berikut. 1. Rasio kecukupan modal berpengaruh negatif signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil
regresi variabel CAR memiliki nilai koefisien sebesar min 328535,612. Artinya, jika CAR meningkat 1 poin, maka total pembiayaan akan turun sebesar 328535,612 poin. Berdasarkan pengujian hipotesis, nilai SIK untuk variabel independen menunjukkan bahwa CAR sama dengan 0,026 kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa capital adequacy ratio berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan BUS. 2. Return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Variabel ROA memiliki nilai koefisien sebesar min 0,87334,19. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai SIK untuk ROA sama dengan 0,442 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Artinya, nilai koefisien tersebut tidak berlaku karena return on asset tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan BUS atau Bank Umum Syariah. 3. Non-performing financing berpengaruh positif signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Variabel NPF memiliki nilai koefisien sebesar 1,773074,438. Artinya, jika CAR meningkat 1 poin, maka total pembiayaan akan meningkat 1,773074,438 poin. Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh nilai SIK untuk NPF sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis ini diterima bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. 4. Financing to deposit ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Variabel FDR memiliki nilai koefisien sebesar min 894,759. Berdasarkan pengujian hipotesis, nilai SIK untuk FDR sama dengan 0,98 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Artinya, nilai koefisien tersebut tidak berlaku karena FDR tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Kelima, rasio pendapatan operasional beban usaha berpengaruh negatif signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Variabel BOBO memiliki nilai koefisien sebesar min 27063,35. Artinya, jika BOBO meningkat 1 poin, maka total pembiayaan akan turun 270.263,35 poin. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai SIK untuk OEOI sama dengan 0,033 kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ini diterima yang berarti bahwa beban operasional pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Yang keenam, capital adequacy ratio, return on asset, non-performing financing, financing to deposit ratio, dan operating expense operating income berdasarkan signifikan secara simultan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Semua variabel independen CAR, ROA, NPF, FDR, dan OEOI memiliki nilai SIK sebesar 0,0 B kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis diterima. Artinya, semua variabel independen CAR, ROA, NPF, FDR, dan OEOI berpengaruh signifikan secara simultan terhadap total pembiayaan Bank Umum Syariah. Kekuatan penelitian, metode penelitian lengkap, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan statistik deskriptif CAR, ROA, NPF, FDR, BOBO, dan total pembiayaan 10 bank syariah di Indonesia
Berdasarkan data panel tahun 2010-2016, penelitian ini juga menganalisis pengaruh CAR, ROA, NPF secara parsial dan simultan, FDR dan BOBO terhadap total pembiayaan 10 bank syariah di Indonesia. Oke, selanjutnya dengan saya sendiri, Melia Budiati, yang akan nge-review jurnal tentang The Financial Performance Comparison of Islamic Bank in Indonesia with Islamic Bank in UK. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Applied Accounting Attention pada tahun 2018, Vol 3, No. 1. Jurnal ini ditulis oleh Dovi Septian dan Raja Nur Mazlifan. Adanya jurnal ini, kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan berupa probabilitas dan struktur modal bank syariah di Indonesia dengan bank syariah di Inggris. Dan kita juga bisa mengetahui perbankan syariah di negara mana yang lebih baik. Subjek penelitian yaitu perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kinerja keuangan yang lebih baik, penulis menggunakan data sekunder yang akan diolah menggunakan teknik pengelolaan data untuk melakukan tabulasi data laporan keuangan sebelumnya diperoleh dari masing-masing website bank yang dijadikan sampel. Data yang telah ditabulasi kemudian akan diolah dengan menggunakan alat pengelola data yaitu Man-Whitney-U. Di Indonesia dan di Inggris, Bank Syariah mempublikasikan laporan keuangan kinerja yang akan diperiksa dengan 5 kinerja keuangan, yaitu ROA, ROE, GPM, NPM, dan equity. Sampel bank syariah di Inggris berjumlah 16. Rata-rata bank syariah yang beroperasi di Inggris menggunakan cabang bank syariah dari negara-negara Islam, seperti kawasan timur. Laporan keuangan bank tersebut masih menggunakan laporan keuangan konsolidasi, sehingga tidak dapat dijadikan sampel. Dari 16 bank yang ada, hanya 9 bank yang mempublikasikan laporan keuangannya, dan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya 2 bank saja. Karena dari 9 bank tersebut, hanya 2 bank yang memiliki laporan keuangan tersendiri atau non-konsolidasi. Kekuatan penelitian, metode penelitian lengkap. Kelemahan penelitian, kurangnya sampel karena banyak perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan banyak perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan tersendiri atau non-konsolidasi. Hasil penelitian. Hasil uji Man-Whitney-U bahwa H1A mendukung. Hal ini bisa terjadi karena Indonesia memang negara yang mayoritas beragama Islam, sehingga bank syariah di Indonesia semakin meningkat dan berkembang dengan baik. Hasil ini sejalan dengan Mokhtar et al. 2006 yang menemukan bahwa rata-rata efisiensi industri perbankan syariah secara keseluruhan hanya meningkat, sedangkan bank konvensional tetap stabil. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65%. Dalam Indonesia cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% dalam 5 tahun terakhir. Hasan 2011. Sedangkan hasil H1B tidak terdukung. Bank syariah di Indonesia dan di Inggris memiliki jumlah aset modal yang sama, baik yang dimiliki oleh bank tersebut. Namun, bank syariah di Inggris memiliki struktur permodalan yang lebih baik dari bank syariah di Indonesia. Pertumbuhan bank syariah dalam hal ekuitas lebih disebabkan oleh jumlah pendatang baru daripada kinerja yang baik dari masing-masing bank.
Engzel 2018 menurut Davis 2002. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia dan bank syariah di Inggris dengan metode Man-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari H1A terdapat perbedaan dari segi profitabilitas pada bank syariah di Indonesia dengan bank syariah di Inggris. Namun, untuk H1B tidak terdapat perbedaan dari segi struktur modal pada bank syariah di Indonesia dan bank syariah di Inggris. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.